Kembali lagi di Mos Teknologi. Untuk saya unboxing Samsung A30. Kali ini paket ini datang dari subscriber juga dari kota Jogja. Pada video ini saya akan percepat prosesnya dan saya akan ambil video pada poin-poin tertentunya saja ya. Karena saya belajar dari video sebelumnya yang durasinya 30-40 menit itu, tapi tonton rata-ratanya itu hanya 3 menit hingga 4 menit. Jadi saya bisa ambil kesimpulan yang menonton video ini pasti hanya mengambil inti-intinya saja, tidak mengikuti dari awal. Jadi pada video ini kita akan percepat agar mengefisienkan waktu untuk tidak terlalu lama ya. Oke, kita kembali lagi ke handphonenya. Kita bongkar bagian baut. Jadi handphone ini itu kasusnya mati total, dan saya sudah chat orangnya, itu memang tiba-tiba mati. Sudah dibawa ke service center ceritanya ya. Dan ini sudah ada plastik kertas berwarna hijau itu buat penutup. Saya tes tidak nyala handphonenya. Saya coba konekkan USB, dia tidak respon. Tidak ada indikator apapun di sini. Jadi saya akan langsung bongkar aja bagian mesinnya. Ini mesinnya masih rapi ya, belum ada bekas dibongkar kalengnya. Jadi saya lebih suka kondisi mesin yang seperti ini, mati, rusak, tapi belum diacak-acak, istilahnya kayak gitu. Karena kalau udah diacak-acak saya kadang sudah putus asa dulu. Nah ini mesinnya masih rapi ya, masih rapi, masih mulus, kalengnya belum dibuka. Kita akan lanjut ke tes dulu pakai seperti biasa ya, power supply. Saya akan geser sedikit kameranya agar terlihat. Oke, ini udah terlihat kameranya. Situ ada power supply. Saya menggunakan tegangan 3,9 atau 4 biasanya. Saya akan konekkan, dan itu jarumnya naik sebelum di power. Seperti biasa ya, penyakit Samsung A30 itu mati total, ampernya itu naik sebelum di power. Dan belajar dari kasus-kasus sebelumnya, biasanya itu di area sinyal ya, WiFi atau IC RF, IC PA, atau bisa juga resistor, kapasitor di area tersebut. Saya buka bagian kaleng. Di sini ada IC RF, IC PA, IC power amplifier. Jadi IC ini banyak sebutannya ya, dari IC PA, IC RF, IC sinyal, karena ini berpengaruh dengan sinyal. Saya coba akan ukur. Bagian ini short, bagian ini short ya. Kapasitor ini short. Biasanya kalau shortnya lebih dari 3 itu shortnya lebih dari 3 itu biasanya itu langsung ke IC nya. Itu pengalaman saya pribadi ya. Jadi kalau bagian ini short nih, bagian ini short, dan bagian yang lainnya short, udah pasti ini IC RF nya. Dan saya tidak perlu mengacak-ngacak atau mengobrak-abrik bagian yang lainnya, karena yang short hanya di area ini saja. Saya akan coba angkat nanti. Ini saya kutunya saya buang buat memastikan. Setelah saya buang itu tetap masih short pasti ini. Ya ini ternyata benar masih short.
Saya akan coba melepas bagian IC RF ini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita akan buka ini ya, buka angkat IC power amplifiernya, IC RF, dan nanti saya akan gantikan dengan yang baru. Sebelum saya gantikan, nanti saya tes dulu. Setelah saya angkat, harusnya dia bisa nyala normal ya. Oke, ini sekarang sudah nyala handphonenya. Berarti positif IC RF yang rusak, karena dia tanpa IC RF bisa menyala. Saya akan lanjut ke pemasangan. Saya pasang IC RF yang baru. Dan kasus ini juga sudah ada beberapa di video yang sama ya, kasusnya seperti ini, yaitu ganti IC RF. Dan untuk IC RF ini sekarang IC-nya itu agak langka ya. Jika kalian nyari di online atau di toko-toko itu pasti susah banget. Kebetulan saya masih ada stoknya beberapa IC. Dan saya sempat menanyakan kemarin ke toko-toko, saya sempat cari ke ITC, ke Roxy, sampai ke tempat lain juga pada kosong ya. Jadi ini kebetulan saya masih ada stok. Dan untuk harganya sendiri otomatis dia jadi naik. Kalian bisa cek sendiri di harga-harga di online, pasti udah nggak ada yang murah untuk Samsung IC Samsung untuk tipe A30 ini, IC RF-nya ya. Dan harganya itu pasti melonjak drastis kalau ada barangnya. Oke, saya lanjut ke pengetesan. Setelah pemasangan selesai, oke, apabila pemasangan tidak tepat atau miring, maka terjadi short. Pasti handphone tidak akan nyala lagi. Ini handphone menyala dengan normal, bisa dipastikan pemasangan dan IC-nya itu masih baik ya, masih bagus, karena ini IC masih baru. Oke, saya akan konfirmasi dulu ke pemiliknya untuk meminta kode atau pola, karena saya butuh pengetesan. Biasanya untuk pengetesan setelah ganti IC RF itu saya membutuhkan waktu 1 hari. Saya diamkan untuk memastikan sinyalnya itu stabil, dan pengecekan lainnya. Baik, saya chat dulu ini mbaknya. Oke, ini saya sedang chat dengan pemiliknya. Oke, dan ini akhirnya saya mendapatkan polanya. Saya masukkan polanya, dan ini nyala ya. Oke, berarti sampai di sini ini sudah positif, handphone kembali normal, tinggal pengetesannya.
Berarti sampai di sini berarti masalah teratasi semua ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang telah mempercayakan saya. Jangan lupa subscribe dan bagikan video saya bila bermanfaat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.